Orang benar yang telah dibenarkan Allah ada di dalam Allah. Mengapa ada murid Tuhan yang lemah saat kehilangan yang dikasihinya? Ketika menghadapi sakit, ketika tidak mempunyai uang, ternyata persoalan membuat mereka tidak ada dalam Tuhan, sehingga mereka kehilangan kekuatan. Bacalah firman-Nya, berdoalah dan bernyanyi, tinggal dalam Dia, sehingga kita kuat kembali dalam kehidupan sebagai orang beriman. Selamat hari Minggu ke-13 setelah Trinitatis, Bapak, Ibu, saudara, anak-anak kami yang terkasih. Mari kita bersuka cita dengar-dengaran akan firman Tuhan yang selalu menyegarkan kehidupan kita. Immanuel, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Efesus 6 ayat 10-12. Akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jerahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Endunamo en kurios, kuat dalam Tuhan. Ternyata kita punya kekuatan di dalam Tuhan. Maka dikatakan jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Maka bila pun kita masih dalam berbagai penderitaan, oleh kuat kuasa Tuhan kita boleh tetap tenang, boleh berjalan dalam kehidupan. Bila kita mengandalkan diri kita yang lemah ini, kita tak dapat berbuat apa-apa. Maka senantiasa dalam Tuhan, hidup di dalam kuasa firman-Nya, menjalani kehidupan. Bagaimana kita kuat di dalam Tuhan? Maka kita diminta memakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Sebab sudah dikatakan tadi, kita tak mengandalkan kekuatan kita. Maka senjata yang akan kita pakai adalah dari Allah, supaya dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Di dalam peperangan ini harus dipakai seluruh perlengkapan yang lengkap. Betapa beratnya peperangan kita. Maka jangan lengah dan anggap enteng, sebab perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, bukan manusia saja seperti kita, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara, melawan kekuatan gelap yang begitu terprogram dengan baik, begitu lihai dan licik, tidak terlihat namun nampak dalam kehancuran yang dibuatnya. Di tengah keluarga, di dalam berbagai persekutuan yang begitu baik, intim dan mesra, namun bisa tiba-tiba pecah belah. Kecanggihan teknologi bagi kita saat ini bukan berarti si iblis tidak ketinggalan. Mereka tetap ikut berpartisipasi, memakainya menjadi alat si setan untuk memperhamba manusia dengan dosa, melawan Allah. Maka kita diminta mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat dan tetap berdiri sesudah menyelesaikan segala sesuatu.
berdiri tegap dengan perlengkapan yang sudah dipakai, berikat pinggangkan kebenaran, sehingga selalu sikap tidak ada halangan bertindak, dan berbaju cerahkan keadilan yang selalu menggagalkan ancaman si setan, fitnah, atau banyak hal yang hendak menghancurkan kita. Lalu kaki berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan mempergunakan perisai iman. Sebab dengan perisai itu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Sebab di dalam iman ada kekuatan. Sebab sudah mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Juga menerima ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Saat si iblis memakai firman dalam mencobai firman Allah yang mematahkannya, berdoa setiap waktu dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doa dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, para pemberita Injil, supaya jika membuka mulut dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian memberitakan rahasia Injil yang dilayani sebagai utusan. Berdoalah supaya dengan keberanian para pemberita Injil menyatakannya sebagaimana seharusnya berbicara. Begitulah kita dalam peperangan setelah memakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Maka laskar Kristen boleh menang. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Biarlah kami senantiasa ada bersama dengan Tuhan, sehingga kami kuat menjalani hidup ini. Sertai setiap orang yang mempersaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Persiapkanlah dirimu dengan perlengkapan senjata Allah, yaitu firman Allah yang menjadi benteng dan perisaimu. Karena dalam hidup ini kita berperang dengan kuasa gelap yang selalu mengintai hanya untuk menghancurkan hidupmu. Sebab itu hai saudaraku, waspadalah dan berjagalah. Jangan biarkan iblis merasuk hatimu. Berpegang teguh pada firman, pergunakan perisai iman. Niscaya pada akhirnya pasti kau menang. Persiapkanlah dirimu dengan perlengkapan senjata Allah, yaitu firman Allah yang menjadi benteng dan perisaimu. Karena dalam hidup ini kita berperang dengan kuasa gelap yang selalu mengintai hanya untuk menghancurkan hidupmu. Sebab itu hai saudaraku, waspadalah dan berjagalah. Jangan biarkan iblis merasuk hatimu. Berpegang teguh pada firman, pergunakan perisai iman. Niscaya pada akhirnya pasti kau menang. Sebab itu hai saudaraku, waspadalah dan berjagalah. Jangan biarkan iblis merasuk hatimu. Berpegang teguh
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.